Oke sahabat, lanjut. Ini kita sudah, wah ada bule lagi berlarian ini karena kapalnya udah mau berangkat nih. Ada 1, 2, 3, 4 bule. Dia mau explore Sumbawa dan Bima pastinya, Dompu dan titik 0 km. Ini adalah surrounding sekeliling dari Pelabuhan Kayangan. Hampat mengingat 5 tahun atau 4 tahun yang lalu pada saat itu nyebrang di siang hari sekitar jam 2, hampir mirip lah dengan time saat ini. Dan estimasi penyeberangan kita kurang lebih 2 jam perjalanan, memang 2 jam, tapi kalau nanti ya sedikit-sedikit delay mungkin 2,5 jam, tapi nggak nyampe lah 2 jam kita sudah insya Allah udah tiba di Pelabuhan Pototano. Nah, Koda mempersiapkan manifest, kalau sudah lengkap baru mulai berlabuh. Sumbawa, we are coming. Hangatnya terik matahari di sore hari. Setelah tadi kita keluar dari Pelabuhan Pototano, kita langsung speeding, bener-bener speeding, rata-rata di atas 120 km per jam, 250 cc, men. Rugi kalau kita nggak di atas 100 km per jam kan. Dan sekarang kita berada di Lempeh, Sumbawa Besar. Kita sudah masuk di Sumbawa Besar ya. Kita berada di Yamaha Surya Utama Perkasa. That's right. Dan ini keunikan kalau kita mengikuti event Yamaha, semua motor peserta itu dilap, men, sampai kinclong. Coba, ini hanya ada di Yamaha, termasuk motornya Hampat yang Hampat gunakan ini juga dilap. Jadi semua motor peserta tuh dilap, karena tahu setelah kita melakukan perjalanan itu debu kan pada nempel semua. Jadi nanti sayang banget ketika kita membuat konten, baik itu video ataupun foto, motor ini apa ya, kotor lah, berdebu gitu kan. Gila, hanya ada di Yamaha, men. Mas Fikri, keren Yamaha. Dilap semua motornya. Dilap semua motornya. Keren. Iya. Nah, di sini kita tuh coffee break. Hampat sudah ngambil jus bisa dibilang jus mangga itu, jadi seger. Jus jeruk. Jus jeruk, cuman ada gorengan, tapi Hampat nggak ngambil gorengan. Hampat milik jus jeruknya aja untuk menghilangkan dahaga. Cak gesang iki mojok kayak iki. Wah, enak, turbo. Enak banget. Persiapan buat di sirkuit ya. Jadi kita pemanasan di jalur umum dulu ya, sebelum nanti di trek khusus Mandalika. Waduh. Ada kata-kata buat experience kali ini. Pokoknya apa ya, kesan-kesan NMAX Turbo tuh mantep banget ya untuk nikang-nikung, apalagi tadi jalur mana itu. Nah, pokoknya sehabis Pototano kan, wih, lumayan itu tikungan ya kan. Speednya dapat, tikungannya dapat. Pengereman juga pokoknya handal ya.
Padahal tadi kan setiap kita tikungan pasti ada pasir-pasir halus ya. Kayak Tuh. apa ya, pasir ini loh, agak besar ya, bahaya. Cuma berbatuan kerikil juga kan. Anjir. Jelas kayak. Shockbreaker juga inilah mengatasi dari pengereman itu dia. Thank you Mas Gesang. Dari Autobeken. Saya Autobeken atau Porterbiker iki? Dua-duanya sama. Dua-duanya. Siap. Ya wis. Terus Hamad akan lanjut lagi. Bentar, maunya Hamad ke si Mas Majid. Cuman dia lagi ngobrol, nanti aja lah. Yes, itu dulu lah yang Hamad bisa sampaikan. Terus ya sekilas untuk interior dari Yamaha hampir sama. Unit-unit terbaru, unit-unit yang banyak laku pasti akan di display di depan. Gorengannya ini nambah ping piro ya. Terus untuk area servis ini seperti ini. Nice. Yaudah, Hamad akan melanjutkan untuk coffee breaknya lagi. Piye, tikungannya? Wah mantap. Bakalan balik lagi ke sini ya. Habis bro. Jadi bisa dikatakan ini kita pemanasan dulu di jalur umum ya, sebelum nanti kita turun di sirkuit men. Anda pertama kali ya? Iyo iya. Thank you banget Yamaha, pokoknya Yamaha the best. Mantap. Kita tunggu besok. Oke. Ya sahabat, kita lanjut. Jadi kurang lebih 500 meter ya jarak dari Yamaha tadi kita coffee break rest itu di sana 500 meter dari sini. Dan di depan ini kawasan bandara. Jadi view-nya itu oke lah. Street view dan kawasan bandara. Ini hotel yang akan kita tempati malam ini. Range harga 450 ribuan dan parkiran itu semua di sana. Ada Yamaha NMAX Turbo dan Yamaha X-Max, pokoknya maxi series. Dan persiapan pagi nanti sekitar jam 3 pagi itu kita sudah mulai prepare lagi untuk start dari hotel ini menuju ke arah Pelabuhan Pototano. Kita akan menikmati sebuah momen yaitu sunrise di salah satu bukit yang masih Hamad rahasiakan namanya. Biar pada penasaran, besok aja kita akan info nama lokasinya. Nice, ini lobby dari hotel Kaloka. Hamad tutup dulu pintunya. Sekarang lagi pembagian kamar. Kunci. Oh iya, sip. Thank you. Kas nota kas. Berarti kan ada yang menaruh barang terus habis itu cabut. Terus stop. Nah, kita pilihannya adalah kita sendiri. Oke, kita ke kamar dulu aja. Udah dapat nomor kamarnya? Udah lu kumpulin. Oke. Ini resepsionis atau front desk. Ada tangga di sebelah kiri. Ya, makasih. Oke, ini koridor kamar start dari berapa ini? Ya, itulah pokoknya. Kita sudah melewati kamar yang paling depan. Kita menuju kamar di lantai berapa, weh? Lantai 2, ada musolahnya juga. Kita menuju ke lantai 2. Ini sudah lantai 2. Apakah kamarnya saling berdekatan juga? Pastinya sih harusnya iya. Berapa? 214. Kita berapa, Rik? 215. Alright. No problemo. 215. Lah iya, kenapa mereka ke sana? Padahal udah ada petunjuknya loh. Ah, gimana ya, tak? Wow, akhirnya kita dapat twin bed. Yang sebelumnya kita dapat Hollywood Twin, di mana twin bed dijadiin satu. Sekarang kita benar-benar dapat Hollywood Twin. Ini range 28 sampai 33 square meter. Layaknya fame hotel ya seperti ini. Dapat sendal, men. Kamar mandi. Nice, yaudah. Yes. Hamad dan Ricky sekamar lagi, kita akan rest. Memulihkan stamina lagi sambil edit juga. Yuk.
Jam 3:30 kita baru selesai breakfast di atas di rooftop, dan ini kita sudah gear up semua, sudah pada turun semua yang dari koridor lantai 2 dan koridor yang mungkin ada kamar di lantai 1. Mas, makasih ya. Iya. Oke, sekarang kita menuju ke parkiran. Kita akan prepare langsung menuju ke lokasi salah satu bukit untuk mendapatkan experience sunrise. Ayo Pak. Oke, kita ke parkiran. Jalanan, wih sepi banget. Itu di depan ada masjid, itu di depan. Yang warna hijau, yaitu adalah masjid. Jadi kalau jalanan sepi gini, bebas kita berada di tengah jalan. Oke, Hampat akan warming up manasi mesin motor X-Max dulu. Persiapan berangkat. Alhamdulillah kita sudah berada di atas Bukit Mantar. Ini timingnya sekarang jam 5:30, jadi pas banget sebelum matahari terbit. Kita sudah menikmati indahnya lukisan langit ya, Masya Allah. Dan itu lampu-lampu banyak itu adalah pelabuhan dan juga rumah-rumah warga. Oke, semangat pagi sahabat. Jadi ini Hampat juga akan sharing untuk experience apa yang sudah kita nikmati ya teman-teman dari media blogger, vlogger Bali dan juga Jatim. Jadi kalau misalkan kita explore ke Sumbawa, sampai ke Sumbawa Besar, sampai ke Bima, bahkan ke Sapi, ketika kita pulang sempatkan untuk singgah ke Bukit Mantar. Dan yang lebih epic lagi, ini di bawah ini layaknya bukit di atas awan, keren banget. Ada beberapa poin di sana itu yang kekinian bisa Hampat katakan, karena ada ayunan, kemudian ada bangunan-bangunan pintu masa depan, masa lalu. Kemudian spot yang kedua di sini yang kita bisa menikmati mulai dari laut, kemudian pelabuhan Pototano mungkin sekitar sana. Ada beberapa lampu-lampu dan awannya ini hanya ada di sini. Nah, setelah ini Hampat akan coba ke arah sana. Di situ ada beberapa tenda, lebih tepatnya ada 3 tenda yang dipakai untuk camping, bukan dari peserta kita tapi mungkin dari orang luar. Dan ya, setelah ini Hampat akan coba keliling, jadi suasananya seperti ini. Dan sebelum Hampat lanjutkan untuk menuju ke lokasi lainnya, ini tadi motor habis kita pakai untuk foto-foto, bikin dokumentasi pastinya. Para sahabat tidak perlu khawatir untuk mengejar sunrise, apakah nanti di sini akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat untuk sholat subuh, karena di sini sudah disediakan ada musola, ada kamar mandi, dan ada sajadahnya juga, tapi sarungnya nggak ada ya. Tuh. Oke, sebenarnya bisa lewat situ, tapi Hampat milih jalannya agak landai saja, karena kalau lewat sana itu agak nanjak. Hampat pilih jalannya agak landai. Oke, itu adalah kamar mandi umum, tapi Hampat tadi nggak tahu itu bisa dipakai atau enggak. Cuman kebetulan Hampat masih memiliki wudhu setelah check out dari hotel di Sumbawa Besar. Jadi Hampat begitu tiba di sini langsung ke ujung sana, itu ada musolahnya. Jadi sahabat tidak perlu khawatir.
untuk mendapatkan sunrise, tapi kewajiban dan kebutuhan kita untuk sholat itu masih bisa tuh di sana. Kemudian 2 bangunan ini, bahkan 3, ini adalah kamar mandi, ini aula, bisa dipakai untuk kalian misalkan bawa bekal, makanan, minuman ya. Kemudian kita keliling ke arah sana juga, karena sudah mulai habis sih warna-warna oranye langitnya tadi, cakep banget tadi, tapi masih agak sedikit kelihatan sih. Yuk kita lihat view surrounding yang di lokasi sini. Oh sorry, ternyata di sini ada toko. Berarti yang kamar mandi itu cuman yang bangunan kecil di ujung sana itu, yang persis depannya musola. Kalau itu adalah toko, ada gerai UMKM Mantar. Ini juga ada tempat untuk kalian. Loh, sek. Ono kuburan, Cak. Iya. Karena di bukit sana tuh yang kuburan tadi Hampat lihat. Ternyata di sini juga ada. Ya wes lah. Kita lanjut ke topik. Back to topic. Nah, ini dia view kalau misalkan berada di posisi yang kebanyakan foto-foto pada beredar, yaitu yang ada pavingnya ini, ciri khasnya Mantar ya kan. Jadi seperti ini viewnya, lebih ke landscape sih, landscape, dan ada beberapa bukit-bukit kecil juga di situ juga ada, dan sisanya itu adalah hamparan luas laut, dan itu sepertinya Gunung Rinjani. That's right, Gunung Rinjani. Dan pelabuhan Boto Tano pastinya antar sekitar situ lah, yang banyak lampu itu mungkin ya. Yes, kayaknya situ. Alright, jadi nggak akan rugi misalkan kita explore NTB, ketika di last day kita akan balik lagi untuk nyebrang ke dari Boto Tano menuju ke Kayangan, kemudian balik lagi ke base camp kita masing-masing. Wajib untuk menyempatkan kita singgah ke Bukit Mantar, karena luar biasa value-nya itu nggak akan bisa kita dapatkan di tempat lain. Di tempat lain mungkin ada, kayak di Wonosobo, kemudian di Wonomulyo ya kan, rata-rata ikonnya adalah di atas awan, bukit di atas awan, desa di atas awan, dan lain sebagainya. Tapi kan feels-nya otomatis berbeda dengan yang ada di Bukit Mantar. Oke, itu aja bisa Hampat sharing ketika kita explore NTB menggunakan ada Yamaha NMAX, kemudian ada Yamaha XMAX juga, intinya Maxi series. Dan sampai jumpa di video explore selanjutnya. Ini pokoknya keren banget.